Sutradara, aku berubah pikiran. Aku akan menghapus semua adegannya. Aku ingin dia segera keluar dari acara ini sekarang. Aku mengerti. Justru kamu yang harus keluar dari kru ini, bukan? Kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, bukankah kamu akan dibully sampai mati? Sutradara terus syuting sesuai naskah asli. Tuan Shen, ini urusanku sendiri. Tuan Shen, kamu belum tahu. Bagaimana kalau naskahnya diubah? Hanya investor yang bisa melakukan ini. Berapa banyak saham anggur tua yang kamu investasikan? Sekitar sepertiga, kamu cari kesempatan untuk menghubungi Su Xiu. Tuan Chen, kenapa kamu mencari dia? Dia mengganggu orangku. Menghalangi aku. Tentu saja aku ingin bicara dengannya. Bicara tentang hidup. Bicara tentang ideal. Investor departemen ini sekarang adalah aku. Tuan Shen, jangan pikir dengan sedikit uang kamu bisa berbuat semaumu. Kamu tidak punya sikap yang benar terhadapku, bukan? Bukankah kamu ingin bekerja dengan pamanku? Kamu bisa telepon dan tanya pamanmu. Tanya dia. Kalau aku memperlakukan keponakannya dengan sikap seperti ini, apakah dia masih mau bekerja denganku? Wah, sangat keren. Ini drama pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Tak heran Shenyang diperlakukan sangat baik di kru. Pre-order Porsche baru 80. Shen Yifan, lepaskan aku. Kamu marah? Kalau tidak, aku akan membuatmu diam. Kenapa kamu melakukan itu? Kalau aku tidak membantumu, kamu sudah dikeluarkan dari acara ini sekarang. Dan kamu tahu apa? Aku tidak butuh bantuanmu. Lagi pula, apa yang bisa kamu lakukan? Paling-paling pergi. Kamu tidak peduli dengan karirmu? Aku peduli. Tapi itu juga urusanku. Apa hubungannya denganmu? Berbaliklah padaku sekarang. Adalah pilihan terbaikmu. Karena aku memberitahumu. Orang yang cakap dan bijaksana. Seseorang yang tahu bagaimana menggunakan semua sumber daya di sekitarnya. Adalah tahu bagaimana memaksimalkan manfaat dari sumber daya. Mereka yang mencapai nilai terbesarnya. Shen Yifan, aku juga memberitahumu. Aku tidak membutuhkanmu untuk ikut campur dalam urusanku. Aku juga tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu. Itu seharusnya menjadi karakter buruk. Bertindaklah tapi sekarang. Semua orang mengira aku adalah orang yang berpengaruh. Inikah hasil yang ingin kau lihat? Apakah kau mencoba menghancurkanku? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau begitu, tolong tarik kembali kebaikanmu. Berhenti ikut campur dalam hidup orang lain atas inisiatifmu sendiri. Jika aku tidak membantumu, kau pasti sudah diusir dari acara ini sekarang. Dan kau tahu apa? Tapi itu juga urusanku. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku terlalu jauh? Tapi sekarang, semua orang mengira aku adalah pabrik besar. Inikah hasil yang ingin kau lihat? Apakah kau mencoba menghancurkanku? Entah bagaimana. Suka ikut campur. Hey adik, Apa yang terjadi di sini? ini bukan gadis cinta abu-abu nomor 1 kita. Daya tarik yang serba bisa. Sarankan sutradara untuk mengadakan hari kunjungan penggemar. Dan kami memanggil banyak pers. Kurasa akan ada siaran langsung. Promosikan proyek kita lebih awal. Adegan besar. Jangan datang untuk berkunjung. Tidak ada pemeran utama pria hari ini. Hanya aku dan dia. Apa momentumnya? Kelas mana yang kau inginkan? Pergi. Hei, bukankah ini orang yang mengganggu adik kita? Ya, kami. Tidak ada yang boleh mengganggu keluarga kita, King King. Jia. Kamu tidak takut? Rasanya mata mereka bisa membunuh. Apa yang perlu ditakutkan?
Jika tatapan bisa membunuh, maka tahun-tahunku menari tidak sia-sia. Tuan Xiao Shen sangat tidak tahu diri. Kenapa kita harus membantunya lagi? Daftar itu sudah 99% selesai, tinggal sedikit lagi. Bagaimana bisa ada kesempurnaan 100% di dunia ini? Bagiku, hidup adalah tentang menjadi 100% sempurna. Waktu terbatas, tapi tidak sempurna. Maka pasti ada setan. Ayo bantu dia menyelesaikannya cepat. Selesaikan lebih awal dan pulang lebih awal. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau begitu, tolong tarik kembali kebaikanmu. Berlaku diri sendiri. Advokasi untuk ikut campur dalam hidup orang lain. Jangan membuat keputusan sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku menyesal memasuk kamu ke grup ini. Sepertinya aku membuat hidupmu terlalu nyaman. Sutradara? Apakah dia ancaman? Alur ini lebih berdarah daripada yang kita syuting. Aku sarankan kamu mengambil tindakan pencegahan. Tidak takut pencuri, tapi takut pencuri. Apa yang kamu minta aku lakukan? Siapa? 7 bulan. Aku juga tidak ingin punya anak. Tapi sayangnya, seseorang tidak bisa melahirkan. Aku harus baik hati dan hidup untukmu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu tahu kenapa aku sangat membencimu? Apakah kamu masih ingin memerankan peran wanita kedua? Apakah kamu kebanyakan makan garam? Karena aku tidak hanya akan mencuri pacarmu, tapi juga mengeluarkanmu dari industri hiburan sepenuhnya. Tidak, kakak ini. Guru Cheng, Guru Cheng, Guru Cheng. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Kamu jatuh di mana? Panggil ambulance, panggil ambulance. Cepat-cepat. Telepon 124. Cepat-cepat. Ada apa? Ada yang lihat apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tapi King terluka. Ya Tuhan, Sunny. Aku baik-baik saja. Zheng Ning, dia tidak bermaksud begitu. Jangan salahkan dia. Ya Tuhan, dia sengaja melakukannya. Wanita yang kejam. Dia iri dengan kecantikan kita. Ting kita baik dan polos. Bicaralah yang baik tentang dia. King terlalu baik. Tapi kita tidak bisa membiarkannya diperlakukan seperti ini. Jangan bayarkan wanita ITU pergi. Ya, pergi. Hei, kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa seperti ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ayo pergi. Hentikan mereka. Kamu tahu cara makan camilan saat hal besar terjadi. Apakah kamu benar-benar tidak tergesa-gesa sama sekali? Bukankah dia baik-baik saja? Aku tidak menyentuhnya dan aku tidak menyentuhnya. Kebenaran akan terungkap. Keadilan ada di hati orang. Apa yang aku takutkan? Lihat. Tapi yang kamu lihat adalah ajakan dan hasutan. Kebenaran yang dipalsukan oleh pejuang keyboard atas nama keadilan. Apakah ini foto kreditku? Profesor, apa pendapatmu tentang insiden dorongan online yang sedang viral? Tidak benar mendorong orang di mana saja kan? Apakah perilaku ini ilegal? Aku ikuti. Sangat marah. Dan menurut pengalaman pribadiku, teman yang melihatnya langsung bilang, ini sebenarnya benar. Aku menemukan bahwa Chen King menyewa orang untuk mempromosikan opini publik di belakang layar. Tapi kamu mengantarkannya sendiri seperti ini. Apa maksudku aku akan mengantarkannya sendiri? Aku membukakan pintu untuknya. Tuan Shen. Apa?
Aku sudah mendengar semuanya tentangmu belakangan ini. Oke, Butuh bantuan? oke. Meminta bantuanku adalah solusi terbaikmu sekarang. Oke, Lalu bagaimana kamu membalas bantuanku? aku juga tahu dengan kemampuanmu. Bisa benar-benar membantuku menyelesaikannya. Tapi aku tetap mengatakan hal yang sama. Aku bertanggung jawab atas urusanku sendiri. Mau mengejar? Tidak. Kesempatan bagus tadi. Kenapa kamu tidak meminta bantuannya? Kamu takut kru akan bergosip tentangmu lagi? Gosip ya gosip. Itu tidak benar. Aku bisa menangani urusanku sendiri. Bukankah Sheng Banqiao yang bilang begitu? Makan nasi sendiri. Berkeringat sendiri. Mengandalkan langit, bumi, dan leluhur. Bukan pria baik. Apa Zheng Banqiao yang bilang itu? Pasti bilang. Oke, aku tidak salah tentang orang ini. Aku akan pinjam uang. Tidak. Kenapa kamu pinjam uang? Beli pasukan air. Lalu jangan tekan opini publik. Aku tidak menyangka Wan Yuchen bisa bicara. Aku punya ide. Bagaimana? Wan Yuchen suka akting. Lebih suka mengeluh. Tapi yang paling dia suka adalah gosip. Dia ditembak di depan kamera. Menghadapi keluhan. Dia pasti menangkap sesuatu. Ceritakan kisahmu. Aku benar-benar bukan orang yang suka gosip. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jangan tanya aku lagi. Kalau begitu kamu posting Weibo itu bilang aku difitnah. Apa maksudmu? Apa kamu melihat sesuatu? Kalau tidak kamu bermuka dua. Kenapa kali ini kamu begitu berani dan jujur? Kamu tidak takut disembunyikan agen? Takut setengah mati. Kontrakku habis dalam setengah tahun. Dia mau menyembunyikanku selama setengah tahun? Kalau begitu aku kirim Weibo hanya untuk ikut panas. Kalau begitu kamu benar-benar tidak melihat atau mendengar apapun? Kakak, aku benar-benar bukan orang yang suka bergosip. Aku kebetulan lewat di sana. Jangan pikir aku bohong padamu dengan menagihmu 300. Ini adalah wanita pertama dan kedua di departemen kita. Setiap kali mereka bersama, semuanya luar biasa. Akankah ada berita besar besok? Jika ingin tahu, masuklah ke grup 25. Kamu tahu kenapa aku sangat membencimu? Aku ingin kamu memerankan anak perempuan, oke? Aku sedang dalam perjalanan. Hebat, aku tidak keberatan kamu bergosip lagi. Oh, berapa kali kamu ingin aku mengatakannya? Aku kebetulan lewat di sana. Tali sepatu baru saja terbuka. Aku berjongkok dan mengikat tali sepatuku. Aku baru saja mendengar kamu berbicara. Aku kebetulan mengambil foto dengan ponselku. Punyamu pas sekali. Baru saja menyelamatkanku. Itu sempurna. Ada apa? Ada apa? Aku tidak enak badan sekarang. Aku ingin menggunakan beberapa trik pahit untuk mengusirnya. Sekarang sudah selesai. Ada lebih banyak orang yang bersimpati padanya secara online. Hei, kenapa kamu tidak melupakannya saja? Dia adalah artis tingkat 18. Apa posisi kopimu? Benar kan? Jangan berdebat dengannya. Kenapa kamu masih sedih? Kamu sudah siap. Selesaikan masalah sendiri. Kamu merasa baik? Tentu saja keren. Setelah video ini dikirim, netizen semua mengatakan mereka salah paham sebelumnya. Mereka semua berubah menjadi haters padamu. Hei, kamu benar-benar tidak bisa melihatnya? Ada apa?
Aku akan ke belakang dulu. Sampai jumpa nanti. Bagaimana bisa ada cara yang begitu hina? Beritahu Departemen Hubungan Masyarakat dalam setengah jam. Kita harus merespons. Apa yang dia lakukan? Kenapa kamu belum datang padaku? Apa yang terjadi? Aku menghabiskan begitu banyak uang. Kenapa kamu tidak bisa melihat klarifikasi kami? Tidak mungkin kita berteman, Kak. Terlalu banyak besi hitam. Berdiri seminggu di depan kita. Data kita tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku. Permainan ini, aku sudah menulis selama 5 tahun. Butuh 2 tahun untuk mempersiapkannya. Akhirnya aku menyalakannya. Aku harus mewujudkannya. Jadi bagaimana dengan peranmu? Aku hanya bisa membiarkannya mengalami kecelakaan. Biarkan kau membunuhnya lebih awal. Chuan Xiaoshan, kami telah mengerahkan kekuatan Departemen Hubungan Masyarakat Krisis. Tapi terlalu banyak orang yang sengaja mengambil ritme online. Opini internet masih sepihak. Ini jelas bukan gadis yang baik. Kali serius, siapa yang mengambil foto seperti ini? Beberapa hari lalu, kru mempromosikan King kami. Mungkin itu benar. Ya Tuhan, orang seperti apa dia? Untuk mengambil foto seperti ini. Lingkaran hantu sangat berantakan. Kau lihat. Mama, ada apa? Tidak apa, Mama, sedang apa? Lihat dirimu. Belum bertemu beberapa hari sudah kurus. Aku baru saja makan malam dengan beberapa teman penghibur. Tunggu sebentar, bersiaplah untuk menonton film. Nonton film. Santai, santai. Anakku tidak bersalah. Kalian semua gadis seusia. Jangan memarahinya, oke? Ah. Jam berapa filmnya? Beritahu Mama. Mama, sinyalku tidak bagus. Aku tutup dulu. Hei. Shen Yifan, aku juga memberitahumu. Aku tidak perlu kau ikut campur urusanku. Aku juga tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Semua orang mengira aku pabrik besar. Inikah hasil yang ingin kau lihat? Apakah kau mencoba menghancurkanku? Tapi aku tetap mengatakan hal yang sama. Aku bertanggung jawab atas urusanku sendiri. Dia masih tidak mau menerima bantuanku. Setelah bayangan positif terbunuh, dia langsung meninggalkan grup. Jangan bilang halo. Agennya juga tidak bisa dihubungi. Cari cara. Aku tidak bisa hanya dia melihat. Tuan Xiaoshen, biarkan dia saja. Kita harus mengejar pesawat. Apakah ini Domet Tubia City? Aku akan memotretmu juga. Aku tidak suka difoto. Siapa yang tidak suka difoto? Cepatlah, si kurus. Cepat. Kita sampai. Kalau kamu tidak tawa, aku yang akan tawa. Aku tidak mau main denganmu lagi. Sayang, ada yang mengganggumu. Cara terbaik, bukan dengan membalas memaki, tapi dengan membuat dirimu lebih kuat.
jauh lebih kuat dari mereka. Kamu menjadi? Ya, Bu. Oh, aku menjadi. Aku harus membuat diriku lebih kuat. Ini cara melindungi ibu. Oke, ayo pergi. Kamu tahu kenapa aku sangat membencimu? Kamu masih ingin bermain peran wanita kedua? Karena aku tidak hanya akan mencuri pacarmu, tapi juga akan mengusirmu sepenuhnya dari industri hiburan. Jangan biarkan wanita itu pergi. Bagaimana dengan karaktermu? Aku hanya bisa membuatnya mengalami kecelakaan. Biarkan kamu membunuhnya lebih awal. Aku menghabiskan begitu banyak uang. Kenapa kita tidak bisa melihat langkah klarifikasi? Anakku tidak bersalah. Mereka semua gadis seusia. Berhenti memakinya, ya? Oke, aku mengerti. Pesawat dibatalkan karena cuaca. Sepertinya kita tidak bisa pergi hari ini. Jika aku tidak membantumu, kamu sudah diusir dari acara itu sekarang. Dan kamu tahu apa? Sekarang beralih ke aku adalah pilihan terbaikmu. Orang yang mampu dan bijaksana. Seseorang yang tahu cara menggunakan semua sumber daya di sekitarnya. Menjadi kuat dengan bantuannya juga kuat. Aku harus melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa membuat orang tuaku khawatir tentangku. Kamu ingin aku membantumu? Bukan bantuan, tapi kerjasama. Kerjasama sederhana yang tidak melibatkan emosi. Ini memang kesempatan untuk tidak menyesal. Kerjasama bisa. Tapi semua kerjasama memiliki standar. Misalnya, bagaimana aku bisa dianggap berhasil membantumu? Aku ingin melewati krisis ini dengan lancar. Dan aku ingin merah. Tidak merah besar. Seperti Chen Qing dan Gong Jinghong. Jadi mereka tidak berani menggangguku lagi. Ini memang yang mulia Perdana Menteri. Aku benar-benar meremehkan. Prasyarat kerjasama adalah kedua belah pihak memiliki hal yang setara untuk ditukar. Aku bisa membuatmu populer. Tapi apa yang bisa kamu berikan padaku? Tubuh tidak baik. Emosi bahkan lebih buruk. Aku juga tidak punya uang. Ya, benar. Kamu tidak kekurangan uang. Biar aku lihat. Apalagi yang ada? Aku tidak bisa memberikan apapun padamu sekarang. Tapi aku memang membuat camilan. Murni buatan tangan tanpa bahan tambahan. Hanya kamu yang tidak bisa membayangkan. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Asalkan kamu bekerja sama denganku. Aku berjanji dari sekarang. 365 hari setahun. 24 jam sehari. Kapan saja, di mana saja.
Setiap saat. Asalkan kamu membutuhkan. Aku akan segera berada di sampingmu dengan camilan. 1 tahun. Jika kamu pikir 1 tahun tidak cukup waktu, 3 atau 5 tahun itu, 10 sudah cukup. Ada apa? Maksudku, waktuku bukan masalah. Asalkan kamu punya waktu. Aku tidak punya. Apa? Maksudku, kita sudah ada kesepakatan. Kamu berjanji. Aku percaya kamu layak mendapatkannya. Ini kesepakatan. Bagaimana kamu akan membantuku? Tuan Shen, Apakah ini tim PR-nya? Terasa sangat kuat. Tuan Shen, laporan media ini sangat objektif. Tapi beberapa akun pemesan sengaja memprovokasi. Tuan Shen, kami telah merilis fakta ke platform utama. Komunikasi menghapus foto-foto terkait bayangan positif, termasuk obrolan dan retweet. Tuan Shen, semua daftar dengan lebih dari 500 retweet. Kami telah menyelesaikan statistiknya. Juga telah diserahkan ke tim hukum. Ja, Tuan Shen, kami telah mengirim surat pengacara ke beberapa daftar dan catatan alam. Stasiun hubungan masyarakat adalah stasiun opini publik. Tapi jika hanya mengirim surat pengacara, itu memang menakutkan beberapa orang. Tapi tidak mengubah kesan publik terhadap Zheng Ying. Lalu apa yang harus dilakukan? Keras dan lembut. Apakah kamu familiar dengan naskah ini? Ikuti ini nanti. Jika ada masalah, kamu bisa meneleponku pelan dengan earphone. Aku akan segera mengambil alih situasi. Nona Zheng, Nona Zheng. Apa pendapatmu tentang perdebatan panas di internet baru-baru ini? Oh, benarkah? Dia belum pernah mengalami adegan seperti ini. Kenapa aku tidak melakukannya? Jangan berantakan, oke? Aku kenal kalian semua. Aku ingin bertanya, tunggu sebentar. Tanya satu persatu. Aku harus menjawab semua pertanyaan. Jawaban gratis, tidak bayar. Hei, teman-teman media di sini. Tolong mikrofonnya ditarik sedikit. Hampir masuk ke mulutku. Dan teman-teman media di sini. Kameramu miring sedikit ke kanan. Dari sudut ini aku terlihat lebih baik. Jangan khawatir, semua orang punya kesempatan untuk bertanya. Permisai, Nona Zheng. Anda membaca artikel tentang diri Anda sendiri secara online. Apa pendapat Anda? Kesan saya, penulisan humaniora dalam artikel itu tidak terlalu bagus. Setelah membaca seluruh artikel, saya tidak tahu apa yang dikatakannya. Jadi saya ingin mengingatkan Anda. Apakah Anda akan mengeluarkan uang untuk mencari orang yang menulis sekretorial di masa depan? Pastikan untuk menemukan seseorang yang akan emosional. Cahaya bisa mengipasi angin. Tidak mengesankan. Sesuai dugaan, artis Bos Yu. Itu saya yang menggali setelah semua. Nona Zheng, boleh saya tanya apa yang disebutkan dalam artikel itu? Apakah itu benar? Mana yang benar dan mana yang salah? Bagaimana kalau mengatakan saya cantik? Saya pikir itu benar. Sisanya palsu. Permisai, apa yang membuat Anda mengambil foto itu? Mungkin karena bentuk tubuh saya lebih baik. Anda sudah menahan diri begitu lama. Bisakah Anda menjawab pertanyaan saya secara langsung? Benar? Ja. Tolong beritahu saya. Zheng Ying, jangan panik. Dengarkan saya. Sekarang membungkuk dan minta maaf. Begitu? Cepat. Oke. Maka saya akan menjawab langsung. Beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Saya, Zheng Ying, tidak pernah di tempat kerja. Menyakiti rekan kerja manapun. 2. Saya, Zheng Yu, tidak pernah menggunakan cara yang tidak pantas. Menerima sumber daya apapun. 3. Saya Zheng Yu dalam masa manis cinta. Saya ingin meninggalkan momen indah dengan kekasih saya. Jadi saya mengambil foto-foto yang dilihat semua orang.
Tapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah saya salah? Di mana saya salah? Alasan mengapa saya berani berdiri di sini hari ini hanya ingin memberitahu Anda, saya benar. Saya akan mengambil foto untuk menunjukkan itu. Anda memiliki bentuk tubuh yang tepat. Saya tidak salah untuk jatuh cinta. Bahkan jika hubungannya gagal, aku tidak salah. Yang salah adalah perasaan yang mengkhianatiku. Kamu mengkhianati kepercayaanku, cinta yang ternoda, dan memegang foto-foto itu dengan nikmat. Mencoba mengembalikannya kepada orang yang menghina gadis itu. Bagaimana aku bisa bermain dengan sangat baik? Apa pendapatmu? Aku akan menjadi orang bodoh. Mencurahkan begitu banyak energi untuk itu? Kamu yang bodoh. Aku tidak bodoh. Zheng Xiaohong. Apa klausul pertama dari kontrak kita? Aku lupa. Klausul pertama kontrak adalah apapun pada waktu apapun. Kamu harus mendengarku. Kamu sekarang melanggar kontrak. Dan kamu tahu apa? Dasar penandatanganan kontrak. Itu didasarkan pada kepercayaan timbal balik antara kedua belah pihak. Kamu melakukannya. Bisakah aku mengerti bahwa kamu tidak mempercayaiku? Tolong beri aku alasan. Orang seperti kamu yang melanggar kontrak tanpa izin dan merusak semangat kerjasama. Aku tidak perlu terus bekerja denganmu. Hei, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mengikuti naskah tadi karena terburu-buru. Aku tidak menghafalnya. Bagaimana dengan bagian belakang? Bagian belakangnya adalah aku pikir naskahnya salah. Mari kita hubungi kembali media call malam ini. Akun resmi dan Big V. Teruskan konten konferensi pers tepat waktu setengah jam lagi. Untuk konten spesifiknya, lakukan saja seperti yang dia katakan. Kata Tuan Xiao Shen. Aku pikir kamu kalah dalam pertengkaran tadi. Omong kosong. Hanya untuk memberitahu semua orang bahwa aku benar. Aku mengambil foto untuk menunjukkan tubuhku. Ya, kamu cukup baik. Xiaoying, tolong pergilah padaku. Aku ingin berbicara denganmu secara langsung. Meminta maaf kepadamu. Tidak ada kepercayaan antara kamu dan aku. Lebih tidak berperasaan. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan. Dan kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Karena aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu bilang premis kerjasama kita adalah kepercayaan. Benar? Apakah kepercayaan itu timbal balik? Jadi di matamu, aku melakukannya. Salah, kamu perlu minta maaf. Ya. Kali ini, seperti aku yang salah. Kamu bilang seseorang yang tidak terkendali seperti dia. Aku penasaran apa yang akan terjadi di masa depan. Sebenarnya kamu benar. Untuk menghindari masalah, aku harus menyelesaikan kontrak secepatnya. Jauhi dia lebih awal. Tuan Xiaoshen, jika kamu tidak suka bekerja dengan mereka, kita bisa langsung mengubahnya menjadi milik kita. Tidak, tujuanku adalah membuatnya populer. Jadi dekatnya. Hemat waktu. Tuan Shen, mari kita bicara. Nona Chen. Jika aku ingat dengan benar, seharusnya tidak ada urusan bisnis antara kita, kan? Kalau begitu bicara dengannya. Aku ingin melihatnya. Apa kata-kata kasar baru hari ini?
Nona, aku menonton videomu. Aku di sini untuk mendukungmu. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku memarahimu sebelumnya. Nona, 3 pandangan sangat positif. Kurasa kamu benar. Orang biasa yang murni datang dari video. Aku akan ikutimu di masa depan. Eyo. Mereka yang menyebarkan foto akan dihukum. Braham, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jangan takut untuk mengambil lebih banyak foto di masa depan. Aku sangat marah. Ayo. Kamu benar-benar dalam kondisi yang baik. Cantik dan imut. Xiao Buka yang memiliki 3 pandangan baik. Ikutlah. Aku dapat banyak penggemar. Tuan Shen, jangan khawatir tentang reputasimu. Reputasi yang bagus, jika digunakan olehnya. Ke dunia luar, dia adalah wanita Shen Yifan. Mention Jack Mo. Chen King ini benar-benar lucu. Berani bicara omong kosong padamu. Su Xiou, sang pendukung, jatuh. Tentu saja dia harus mencari yang baru. Sayang sekali. Dia salah orang. Tapi dia benar tentang satu hal. Apalagi yang ada sekarang? Identitas wanita yang bisa dibandingkan dengan Shen Yifan. Bisa membuatnya terkenal dalam semalam. Maaf, ini bukan masalah spesifikasi. Tuan Shen tidak pernah ikut kegiatan apapun. Tanya apakah di depan. Sepertinya begitu. Tak disangka bisa dikenali meski menyamar seperti ini. Maka aku akan mengikuti keadilan. Aku baru saja menerapkan apa yang kau katakan. Oke. Masuk. Selamat pagi, dewa kekayaanku. Sesuai kontrak, ini adalah persembahan pertama untukmu. Silakan terima dewa kekayaan dengan senyuman. Ini untuk kerja kerasmu. Kabar buruk tentangku. Bukankah semuanya sudah selesai? Aku penasaran dengan jadwal kerjaku selanjutnya. Dewa kekayaan. Kita adalah hubungan kerjasama yang setara. Mulai sekarang, jangan panggil aku dewa kekayaan lagi. Baik. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Energi seseorang terbatas. Kombinasi kerja dan istirahat yang tepat akan lebih membantu untuk pekerjaanmu selanjutnya. Aku baru-baru ini dicemooh semua orang karena tidak berguna. Sudah lama. Selain itu, cara kau membuat aku adalah dengan berbelanja. Belanja. Bukan belanja. Belanja santai. Jika kau tidak suka, kita juga bisa bayar untuk belanja. Siapa yang tidak suka? Berjalanlah mengelilinginya. Aku siap. Jangan khawatir. Di sini, semua menyergap orang kita. Shen Yifan berbelanja keadilan. Kenapa kamu tidak punya apa-apa yang ingin dibeli? Lupakan, mari kita lihat. Aku pikir kamu suka. Kenapa kamu tidak membelinya? Apa artinya berbelanja? Ini bukan tentang berbelanja. Intinya adalah berbelanja, bukan membeli. Mengerti? Hei, B9 hatiku. Shen Yifan makan manis dengan sertifikat. Makanan bisa difoto. Tapi bagaimana manisnya ini bisa difoto dengan baik?
Apa kamu baik-baik saja, Tuan Chen? Hei, lift datang. Ayo, hati-hati. Ayo pulang. Hei, kamu masuk. Tuan Chen. Tuan Chen, tunggu aku. Halo, properti? Aku, Cheng Mengyang. Ada apa denganmu? Ini adalah lingkungan mewah. Tidak semua orang bisa masuk, oke? Suruh satpam lebih waspada lain kali. HMPH, siapapun di komunitas high-end bisa membelinya, potong. Tuan Chen, di mejamu ada foto artis yang baru saja dihubungi perusahaan. Kenapa masih ada orang-orang ini? Lihat yang memakai cheongsam hitam. Namanya Zheng Ying. Aku baru-baru ini agak panas di internet. Apakah ada resepsi untuk lingkaran investasi malam ini? Ya, kami diundang. Seperti biasa, aku langsung menolaknya. Shen Yifan, yang tidak pernah ikut acara, hadir dengan teman wanitanya. Apa yang orang pikirkan? Halo, apakah ini Nona Zheng Ying? Ah ya, Aku kurirmu. terima kasih. Wow. Ini benar-benar cheongsam yang terasa mahal tanpa melihat label harga. Dan warnanya seperti ini. Kenapa ada ambiguitas yang tidak bisa dijelaskan? Shen Yifan, apa artinya ini? Tuan Shen akan membawamu ke sebuah acara malam ini. Kamu bersiaplah. Apakah dia akan membawaku bertemu sutradara dan produser? Tuan Chen, barangnya sudah dikirim. HMPH, kirim saja. Hanya dia yang bisa menerima tumpukan informasi itu. Tapi dia tidak menyangka aku memperhatikannya. Beri dia cheongsam. Bukankah ini mengejutkan? Aku datang. Bagaimana menurutmu? Mengerti. Bukan karena pakaian yang kamu berikan. Aku butuh setengah jam untuk mencocokkannya. Aku tiba-tiba ingat lupa merias wajah. Untungnya, aku membawa. Kamu lihat informasinya. Kamu juga bisa pakai satu tangan. Lalu bantu aku mengangkatnya. Dengan begitu aku menggambar lebih cepat. Baiklah. Ternyata perempuan benar-benar bisa merias wajah di mobil. Tentu saja. Awalnya aku juga tidak bisa menggambar. Kalau mobilnya goyang, tidak bisa sama sekali. Kemudian, karena syuting, aku sering harus ke lokasi dan perannya terlalu kecil.
kru tidak memperhatikan riasan. Aku hanya bisa melatihnya perlahan sendiri. Sekarang aku bahkan bisa merias alis di mobil. Sambil memakai lipstik. Aku hebat. Sepertinya dia tidak mudah beberapa tahun terakhir. Tapi kenapa dia selalu begitu optimis? Presiden Chen, untuk tahu bahwa kamu benar-benar di sini, dia akan sangat senang. Ah, bagaimana dia bisa sampai di sini? Ini aneh. Suasana hari ini terlihat jauh lebih meriah dari sebelumnya. Bukan karena aku. Itu yang membuat ini bersinar, bukan? Oh ya. Benar? Aku bisa melihatnya hari ini. Itu bagus. Bagaimana? Kalau begitu, beri kamu kesempatan untuk mengenalku. Ja Tuan Shen. Itu si orang besar yang tidak pernah kita lihat sama sekali. Lihat Shen Yifan. Tuan Shen, anak ajaib jenius. Ini adalah mitos investasi. Siapa Tuan Shen? Bintang bertemu bintang. Apa yang dikatakan online? Telepon knew what dazzling works. Benar? Tapi begitu dikatakan. Apakah dia tidak memiliki kekurangan sama sekali? Kamu akan bilang dia punya kekurangan kan? Hanya tidak pernah bersosialisasi. Tidak sosial, dan kuncinya adalah tidak pernah terlibat skandal. Ja. Tuan Shen sudah datang. Mereka tidak terlihat seperti produser dan sutradara. Tidak ada wartawan yang tiba-tiba muncul. Ambil foto lagi, kita hadir bersama. Gosip apa? Jangan khawatir. Tidak akan difoto. Tuan Shen, Anda belum pernah berpartisipasi dalam kegiatan apapun sebelumnya. Apa alasan kali ini membuat Anda muncul di sini? Kenapa kami tidak disambut? Kamu. Perkenalan besar. Ini komisaris. Saya seorang aktor. Apa hubungan Anda? Shen Yifan, kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Ada di kontrak. Satu orang berhak tahu segalanya. Shen Yifan, aku perlu tahu sekarang apa yang sebenarnya kamu lakukan. Aku membuatmu populer. Beginilah caramu membuatku populer. Gunakan identitas dan statusku untuk mendukungmu. Ini rencana terbaik untuk membuatmu populer saat ini. Solusi terbaik adalah yang tercepat. Aku mencari kamu karena keahlianmu. Kupikir kamu akan menemukan kelebihanku. Dan bisa membantuku merencanakan. Tidak kusangka kamu melakukannya dengan cara ini. Kalau begitu kamu bisa mengganti siapa saja. Aku hanya ingin lebih efisien. Tapi Shen Yifan, aku kasih tahu. Aku harus mengandalkan usahaku sendiri. Naik perlahan-lahan. Daripada bergosip dengan siapapun. Mencari perhatian dari latar belakang palsu. Dia memakai baju yang kuberikan. Sangat pas. Cantik sekali, tapi bagaimana dia bisa datang? Ini dengar aku akan muncul. Datang khusus mencariku. ABA maksudnya, pura-pura menggabaikanku. Berusaha menarik perhatianku. Bermain sulit didapat. Banyak triknya. Agak menarik. Sebelum kau benar-benar memulai audisi untukku, aku tidak akan bekerja sama. Semua foto yang diambil wartawan sudah dimusnahkan serentak. Tapi dia masih tidak menjawab telepon. Ini keterlaluan. Apa yang akan dia lakukan? Dia memerasku dengan mogok. Kita masih bisa diperas olehnya. Kebuntuan tidak menyelesaikan masalah. Hanya buang-buang waktu. Ini harus dihentikan. Tuan Xiao Shen, apa kau mencoba berkompromi?
bukan gayamu. Haruskah aku tidak berdebat dengan kreditorku? Kau tidak bisa mengorbankan uang demi harga diri. Tapi aku benar-benar tidak ingin terkenal karena gosip. Aku harus pantas bagi yang mendukungku. Meski tidak banyak orang. Kakak, jangan sebut King Yun. Setiap kali memandangmu dulu, hatiku meleleh. Hari ini aku tidak akan menatap matamu. Oke, kita bisa mulai bicara serius. Kau suruh dokter berhenti berobat. Aku tidak akan menuntutmu hari ini. Tapi katakan padaku apa kau tanda kontrak dengan Zheng Yu untuk membuatnya populer. Ayo pergi. Hampir sampai. Kakak Ling ada di sana. Aku tidak dapat peran di drama ini. Lagi pula, kau harus hubungi aku dulu untuk audisi. Bagaimana kakak persahabatan bisa ke sini? Hei, kau juga tunjuk aku pakai baju ini. Oh, hubungan kita. Bolehkah aku berbohong padamu? Biarkan aku yang ambil ini. Kamu masuk duluan. Silakan duluan. Oke. Aku bawa ini untukmu. Pastikan aku yang mainkan peran ini. Dadah. Ini untuk membuatnya populer? Belakangan ini, aku begadang untuk mempelajari pasar film dan televisi domestik. Apa selama dia tidak merayu selama sehari? Kamu akan tinggal di sini. Kamu beritahu aku kenapa kamu membantunya seperti ini. Kamu beritahu kakakku. Kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Ayo duduk di sini. Mendekatlah padaku. Siapa kamu? Mendekat padamu. Oke, aku ingin lihat apa yang mau kamu lakukan. Bagaimana hasilnya? Kamu suka gaun ini? Cheongsam ini hadiah darimu. Oke. Aku ngerti. Orang yang tidak lama di dunia tidak pantas punya perasaan. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin melakukan segalanya untuknya sebelum pergi. Aku ingin menyelesaikan semua masalahnya sebelum pergi. Aku ingin pergi sebelum pergi. Tuan Shen. Adik kecilku yang malang. Tuan Shen. Tuan Xiaoshen, tidak baik kita berbohong pada grup Great God seperti ini? Kamu bekerja sama dengannya untuk membohongiku. Jangan beritahu kapan dia datang. Kenapa kamu tidak merasa bersalah? Halo Tuan Shen. Ada yang tidak beres. Apa? Lain kali lepas dulu sepatu hak tinggimu sebelum memukul orang. Kenapa kamu di sini? Sebagai seorang entertainer. Tidak hanya tidak bekerja sama dengan pekerjaanku. Sekarang malah memukul orang? Kenapa kamu tidak tanya kenapa aku memukulnya? Apapun alasannya. Kamu tidak seharusnya seperti ini. Kamu tidak bekerja sama dengan pekerjaanku sekarang. Membuang waktuku. Mempengaruhi efisiensi saya. Kamu membahayakan masa depanmu sendiri. Bercanda dengan waktuku. Efisiensi adalah efisiensi lagi. Shin Ivan, biar aku beritahu kamu. Efisiensi bukan berarti aku tidak punya batasan dan prinsip.
Efisiensi bukan berarti aku harus menahan segalanya. Dia membuat banyak masalah tapi masih berdiri tegak. Tidak heran kamu marah. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Mulai dari apa yang dia minati. Agar dia bisa bekerja sama. Tempat yang dia minati. Itu acting. Apakah kita benar-benar acting? Mulai dari awal, langkah demi langkah. Kapan dia akan populer? Apakah kamu mendapatkan videonya? Ini adalah video pengawasan hotel. Aku mengerti. Kamu tidak perlu terlalu tersentuh dengan pengaturan hari ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu siapa aku? Aku memperingatkanmu. Aku adalah ketua Yipin Sunsine Future. Bagaimana bisa kamu mengendarai mobil bagus dan buang sampah sembarangan? Aku tidak akan mengizinkannya lain kali. Apakah kamu yakin membawaku ke audisi? Bagaimana dengan Tuan Shenmu? Apakah ini audisi? Kamu bisa masuk dan melihat sendiri. Mengapa Tuan Shen kita tidak datang? Tidakkah kamu punya alasan di hatimu? Halo sutradara, aktor kami sudah di sini. Oke. Itu lebih baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana hasilnya? Kamu bilang Shen Yifan telah memenangkan begitu banyak kesempatan untukku. Aku tidak bisa mempertahankannya sekalipun. Mengapa kamu ingin menyerah? Bagaimana mungkin? Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku hanya menyesal tidak cukup termotivasi di masa lalu. Ayo masuk. Sutradara yang baik. Hey sutradara, hello. Oke, Tuan Shen menyuruh kami datang dan menemui kamu. Tuan Liang member Tohoku. Tuan Shen merekomendasikan seorang aktor untuk datang hari ini. Dan ini untuk peran yang saya pertahankan berdasarkan karakter seorang aktor. Ini peran wanita nomor 2. Wanita yang lembut dan elegan. Karakter yang cukup bagus. Lihatlah. Baik, terima kasih. Baik, Tuan Liang. Oh, saya mengerti. Tuan Shen bilang untuk mencoba peran Reiko. Reiko? Bukankah Reiko karakter khusus? Tunggu sebentar, apakah kamu ingin membayar untuk cedera? Jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Ini tidak akan menyakitimu. Saya terutama takut melukaimu. Hei, usia muda. Bukan nafas kecil. Jadi, gestur. Peran ini membutuhkan aktor bela diri yang berdedikasi. Dari mana orang biasa datang? Mengapa Tuan Shen membiarkannya mencoba peran ini? Mungkin dia memiliki pandangan yang unik. Shen Yifan meminta saya untuk mencoba peran ini. Untuk menemukan keahlian bela diri saya. Biarkan saya mengganti permainan. Oke, Reiko, ini kamu.